nambahin belanja, terus kita jual apa baju bekas, kita ngumpulin baju bekas, kita jual kayak gitu. Ataupun saya kadang-kadang kalau memang benar-benar nggak ada, saya hubungi teman-teman kuliah saya. Alhamdulillah, dengan saya jadi relawan Amal Bunda, saya mendapatkan umroh dari Bunda Anita, dan saya bersyukur sekali dan saya berterima kasih sekali kepada Amal Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bunda. Oke, Sobat Bunda, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dimanapun Sobat Bunda berada, sehat-sehat selalu ya. Oke Sobat Bunda, kali ini kita ada program baru nih yang namanya Amal Bunda Sharing Session. Jadi nantinya kita akan menghadirkan para relawan-relawan Amal Bunda yang pastinya penuh inspirasi untuk berbagi kisahnya kepada Sobat Bunda sekalian. Dan hari ini untuk mengawali program baru kita, Amal Bunda menghadirkan nih relawan pertama Amal Bunda yang alhamdulillah sampai detik ini hampir 5 tahun berjalan masih terus beristiqomah dalam menebar kebaikan. Oke. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Mbak Tika. Iya, halo Bu Yani. Sehat kan ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke Sobat Bunda, beliau adalah Bu Yani yang merupakan relawan pertama dari Papan Sedekah Amal Bunda. Nah, jadi Papan Sedekah Amal Bunda itu merupakan salah satu program masterpiece atau program unggulan dari Yayasan Amal Bunda ini. Saya sedikit menjelaskan dulu ya Bunda ya. Di Papan Sedekah Sayur ini kegiatannya yaitu ada nanti relawan-relawan Amal Bunda yang memang membagikan paketan sayur kepada penerima manfaat. Nah, isi paketan sayur ini ada di sayur, lauk, dan bumbu yang nantinya memang harapannya dari kami adalah penerima manfaat sampai di rumah itu bisa langsung memasak ya menu untuk keluarganya. Awal mula adanya Yayasan Amal Bunda ini memang diinisiasi oleh Bunda Anita selaku Ketua Yayasan Amal Bunda. Pada waktu COVID melanda tahun 2020, beliau yang memang backgroundnya dari seorang dosen, pada waktu itu melihat kesusahan atau kecemasan dari ibu-ibu sekitar dalam memenuhi kebutuhan karena mungkin suami-suami dari ibu-ibu sekitar ini memang mungkin terkena PHK seperti itu. Jadi beliau itu memiliki ide untuk membantu ibu-ibu sekitar dengan cara menitipkan nih paketan sayur yang siap masak. Nah, awal mulanya dibeli di warungnya Bu Yani ini ya Bu ya, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang, semakin berkembang dan semakin besar manfaatnya untuk masyarakat sekitar ya Bu ya. Iya ya Mbak Tika. Bu Yani ini kan relawan pertama ya Bu, bahkan sebelum adanya Amal Bunda ya, karena Amal Bunda ini ada karena memang pada waktu itu memang diawali dengan program Papan Sedekah. Bu Yani itu apa sih yang Bu Yani rasakan nih menjadi relawan Amal Bunda sampai sekarang? Saya merasa senang sekali karena diamanai oleh Bunda Anita yang kebetulan dulu itu Bunda Anita itu pelanggan warung saya dan memilih saya untuk menitipkan uang untuk waktu itu sekitar 15 paket yang harganya itu per paketnya 15.000 untuk dibagikan siapa yang butuh, yang membutuhkan, dan dicantelin di waktu itu di apa ya, cuma dipaku kayak gitu loh, di pagar untuk dicantelin, monggo yang siapa yang membutuhkan silahkan ambil. Nah, gitu. Berarti beliau rutin ya Bunda Anita rutin untuk memberikan paketan sayur tersebut ya, dengan cara menitipkan. Iya, dia ke warung saya belanja terus menitipkan uangnya itu sekitar waktu itu kayaknya 30 paket apa ya. Pertamanya itu satu paketnya itu 15.000. Dan sekarang bertahan ya Bu dengan Papan alhamdulillah. Cermek. Sekarang masih istiqomah memberikan paketan sayur ya Bu. Sekarang per harinya berapa Bu? Itu per minggunya? Per minggunya setiap Jumatnya itu bisa sekitar 120 sampai 150 Mbak Tika paket.
paket ya, 120 sampai 150 gitu. Tentunya kan Bu Yani dibantu sama relawan lain ya Bu ya. Relawan lain ada berjumlah sekitar 3 orang, jadi sama saya itu 4 orang. Oke, nah itu kan jadi Sobat Bunda, untuk bisa kami di sini di Amal Bunda dan relawan semua bertahan membesarkan program papan sedekah ini juga dengan peran atau dengan antusias dari relawan. Jadi memang tonggaknya di relawan nih. Jadi kita harus misalnya harus akur nih ya Bu, ya. Minimalnya akur sama relawan-relawan di papan sedekah ya Bu. Mbak Tika. Jadi itu gimana ya Bu? Mungkin tipsnya Bu Yani dalam menjaga hubungan baik dengan relawan yang mungkin kan base-nya ibu-ibu semua. Mungkin ada banyak kepala, ada banyak ide kayak gitu. Nah, gimana sih Bu Yani jaganya? Kalau kebetulan teman relawan itu yang satu teman kecil, yang kedua itu tetangga. Dan mereka itu biasa belanja di warung saya. Karena mereka rajin, terus makanya saya tawarin untuk ayo kita maksudnya kalau jenengan jadi relawan gimana? Oke. Ya memang kadang-kadang ada berbeda pendapat, tapi kita alhamdulillah bisa ngatasi semua itu. Berarti alhamdulillah lancar lah ya Bu ya dengan guyup rukun relawan ini. Lalu alhamdulillah. Mungkin dengan penerima manfaatnya Bu. Kalau penerima manfaat kebetulan kan banyak kan tetangga yang memang membutuhkan paket sayur untuk kelangsungan hidup ya, untuk masak hari-hari ya, kita istilahnya mereka juga baik ke kita pun baik gitu loh. Sama-sama istilahnya kayak kita memberi, dia menerima kayak gitu loh. Iya, ini kan berarti kegiatan papan sedekah ini sudah berlangsung 5 tahun ya, Bu. Alhamdulillah 5 tahun. Bagaimana sih Bu cara mengatasi atau menyeimbangkan kegiatan Bu Yani sebagai pedagang ya Bu? Itu kan sibuk banget nih. Belum lagi jadi ibu-ibu yang harus arisan dawis, PKK dan macam-macam, ngurus anak juga. Gimana sih caranya agar tetap istiqomah menjalankan program Amal Bunda yaitu papan sedekah dengan kegiatan Bu Yani sehari-hari nih? Kalau jadi kan saya sebagai yang punya warung kayak gitu, jadi yang belanja itu kita suami itu jam mulai 3:30. Jadi nanti kalau sampai di warung itu biasanya jam 5:30. Terus langsung ke tempat papan sedekah. Nanti saya tetap di warung, yang ngepak dan yang nurunin itu biasanya relawan lain, yang 3 relawan itu. Oke. Berarti memang di awal sudah ada pembagian tugas ya, atau pembagian tugas biar enak tugasnya di sini Bu Yani ngurus warung dulu, nanti ada relawan yang memang sudah bertugas mengepek. Nah, itu setelah selesai urusannya Bu Yani baru Bu Yani ke papan sedekah jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi nanti kita siapin papan, terus ada yang peralatan kayak gitu, tapi jam 6 biasanya itu ada yang daftar penerima manfaat. Jadi jobnya udah masing-masing Mbak Tika. Oke, jadi memang selain tadi tonggaknya papan sedekah ada di relawan, jadi para relawan itu juga sudah mempunyai job desk masing-masing sehingga nggak ada yang dirugikan ya. Jadi memang jalan bareng-bareng semuanya. Oke, jadi dari selama 5 tahun ini kira-kira pasti kan ya Bu, pasti ada aja kendala ya Bu untuk menjalankan papan sedekah ini. Apalagi ini benar-benar papan sedekah pioner atau awal ya Bu, untuk sekarang sudah banyak papan sedekah. Jadi kira-kira kendalanya apa Bu? Kendalanya biasanya masalah donatur Mbak Tika. Yang namanya donatur itu kan naik turun gitu. Kadang hari ini ngasih, minggu depan enggak. Jadi misalnya kita susah cari donatur, kita saya jual, kita ngumpulin nih rongsok untuk dijual, untuk nantinya untuk nambahin belanja. Terus kita jual baju bekas, kita ngumpulin baju bekas, kita jual kayak gitu. Ataupun saya kadang-kadang kalau memang benar-benar nggak ada, saya hubungi teman-teman kuliah saya untuk setidaknya mereka untuk bisa berdonasi. Tapi alhamdulillah
dan alhamdulillah sampai sekarang istiqomah. Alhamdulillah. Jadi Sobat Bunda, di sini Papan Sedekah kita juga menerima donasi dari para donatur-donatur di sekitar lingkungan Papan Sedekah ya. Jadi nanti donasi itu bisa langsung disampaikan ke Papan Sedekah atau bisa melalui ke rekening amal Bunda gitu. Nanti letak Papan Sedekahnya akan kita share di kolom deskripsi supaya Sobat Bunda yang misal ingin berdonasi baik uang maupun barang bisa langsung disampaikan ke relawan gitu ya Bu ya. Oke, ya, semoga nanti donasinya tambah banyak lagi ya Bu. Amin. Alhamdulillah. Supaya nanti bisa disampaikan ke penerima manfaat, ke yang membutuhkan, dan program ini bisa berguna bagi kemaslahatan umat ya Bu. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan kesulitan-kesulitan yang ada ya Bu, kenapa sih bisa bertahan di sini di amal Bunda ini? Kita bukan jadi beban bagi kita untuk cari donatur tapi mengalir aja lah Mbak Tika. Jadi kita istilahnya nggak jadi beban kita. Misalnya kita nggak ada donatur nih, kita bareng-bareng nyari sesama relawan gitu. Ayo kita coba bareng-bareng nyari, ayo terus gimana caranya untuk menambah paketan di Papan Sedekah berikutnya gitu loh. Oke Bu, berarti memang selama 5 tahun ini donasi memang naik turun ya, tadi mungkin kendalanya, dan memang bertahan di sini sampai 5 tahun ini memang otomatis dilandasi dengan rasa ikhlas juga peduli kepada sesama ya Bu. Jadi membuat Bu Yani tuh nggak mau nyerah nih, nggak mau nyerah, tetap nyari donasi untuk yang nantinya keberlangsungan Papan Sedekah ini ya. Iya. Oke Ibu, dan itu juga mungkin relawan-relawan Ibu juga mungkin satu frekuensi ya Bu, dengan satu pemikiran sama. Gitu. Ini relawannya berarti sama terus ya Bu dari pertama ya? Sama terus, bertahan bareng-bareng ya? Bertahan bareng-bareng. Dalam suka maupun duka. Ibaratnya saling menguatkan lah ya. Soalnya kan ini memang kegiatannya setiap minggu ya, setiap minggu yang memang rutin, setiap di hari Jumat berkah gitu ya. Ibu Yani, boleh nggak di-spill? Mungkin kan dengan Bu Yani dan teman-teman Bu Yani, relawan amal Bunda ini sudah bertahan 5 tahun untuk membagikan manfaat kepada warga sekitar. Ada nggak sih keberkahan yang dirasakan tuh apa kayak gitu? Banyak Mbak Tika, kita jadi istilahnya harta kita juga berkah, anak-anak kita juga manut, soleh gitu. Terus kehidupan kita juga maksudnya meningkat ayem gitu, tentrem gitu loh. Tenang jadi, aja ya Bu. Tenang, misalnya kayak memang ya sudah harta kita memang sudah dicuci nih ya. Kenapa Bu kok nangis Bu? Kenapa Bu kok matanya merah begitu Bu? Terharu Mbak Tika. Oh iya, terharu. Udah 5 tahun ya Bu, nggak kerasa maksudnya. Memang ini Bu Yani ini memang yang mungkin menjadi tonggaknya dulu Bunda Anita yang untuk membagikan paketan sayur ya Bu. Oke, dengan ini mungkin Bu Yani sudah bertahan di sini bersama dengan kami, bersama dengan relawan-relawan. Harapannya apa sih Bu untuk amal Bunda? Semoga amal Bunda tambah maju, berkah, dan istiqomah dalam menebar kebaikan dengan jiwa dermawan. Alhamdulillah, dengan saya jadi relawan amal Bunda, saya mendapatkan umroh dari Bunda Anita, dan saya bersyukur sekali dan saya berterima kasih sekali kepada amal Bunda. Semoga amal Bunda tetap istiqomah, maju, dan jaya selalu. Oke, terima kasih Bu Yani sudah hadir pada sharing session pada hari ini.
Oke Sobat Bunda, jadi mungkin itulah sharing session bersama relawan pertama dari Amal Bunda, khususnya di bagian papan sedekah. Jadi memang program papan sedekah ini sudah istiqomah memberi manfaat kepada kemaslahatan umat selama hampir 5 tahun, dan alhamdulillah relawan-relawan juga istiqomah untuk selalu senantiasa untuk menjalankan program papan sedekah ini. Semoga memang kedepannya nanti Amal Bunda semakin maju dan semakin besar lagi manfaatnya untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan kepada umat. Oke, sekian sharing session di Amal Bunda kali ini. Bagi Sobat Bunda yang mungkin ada ajuan nih, barangkali kita mau ngundang siapa lagi pada next pertemuan, boleh nih di komen di kolom komentar. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sharing session Amal Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Mbak Tika.